warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mia Arfiana. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai pendekatan mikir. Apa itu pendekatan mikir? Metode mikir adalah unsur dari pembelajaran aktif yang baru dikenalkan oleh Tanoto Foundation. Tim program pintar Tanoto Foundation pada tahun 2019 menyampaikan unsur-unsur kegiatan pembelajaran aktif atau aktivitas peserta didik dengan metode mikir terdiri atas mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Mikir merupakan unsur dari pembelajaran aktif yang dikenalkan oleh Tanoto Foundation kepada berbagai sekolah mitra Tanoto Foundation. Mikir ini merupakan akronim dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Pendekatan ini berusaha untuk menjawab tantangan dari abad 21 dan mempraktiskan unsur 5M: mengamati, mencoba, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan dalam Kurtilas atau kurikulum 2013. Pendekatan ini diharapkan memampukan peserta didik untuk lebih kreatif, mampu berkolaborasi dalam tim, dan kritis selama pembelajaran berlangsung. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai apa itu pendekatan mikir. Selanjutnya kita akan bahas tahapan pendekatan mikir. Yang pertama itu ada mengalami. Nah, mengalami ini ada terdapat mengamati, mengamati ini maksudnya yaitu mengajukan pertanyaan yang jawabannya hanya dapat diperoleh melalui pengamatan. Kemudian yang kedua itu dalam mengalami itu ada melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen ini seperti memberi tugas atau mengajukan pertanyaan yang jawabannya hanya dapat diperoleh melalui eksperimen atau penyelidikan. Selanjutnya itu berwawancara. Meminta peserta didik mengumpulkan informasi tertentu dengan mewawancarai narasumber dengan panduan wawancara. Kemudian selanjutnya yang terdapat dalam mengalami itu menyelesaikan proyek, yaitu memberi tugas menyelesaikan proyek tertentu berpandu lembar kerja peserta. Selanjutnya yaitu kegiatan yang ada dalam mengalami, yaitu menulis karya sastra atau artikel, di mana memberi penugasan karya kepada peserta didik. Selanjutnya langkah dalam pendekatan mikir yang kedua itu ada interaksi. Kegiatan dalam interaksi ini ada berdiskusi. Nah, di sini yaitu menyajikan masalah atau pertanyaan untuk didiskusikan dan meminta tiap anggota kelompok itu untuk memberikan pendapatnya. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya bertanya. Nah, bertanya ini adalah mengundang peserta didik untuk bertanya apa yang belum diketahui kepada guru atau peserta didik yang mengetahui. Kemudian meminta pendapat. Nah, meminta pendapat ini adalah menyajikan fakta, meminta peserta didik memberikan pendapat tentang fakta tersebut. Kemudian kegiatan mengenai interaksi itu memberikan komentar. Nah, di sini adalah mengundang peserta didik untuk berkomentar kepada kelompok lain, misalnya seperti itu. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya bekerja dalam kelompok. Nah, di sini guru memberi tugas yang cocok untuk dikerjakan secara berkelompok. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu saling menjelaskan hasil kerja. Nah, di sini meminta kelompok untuk saling menjelaskan hasil kerjanya. Kemudian kegiatan selanjutnya menjawab pertanyaan guru. Nah, di sini adalah menjawab dan mengajukan pertanyaan. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga itu adalah komunikasi. Kegiatan dalam komunikasi ini ya, yang pertama itu ada mendemonstrasikan, yaitu meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan. Kemudian menjelaskan,
kegiatan selanjutnya yaitu menjelaskan. Meminta peserta didik untuk dapat menjelaskan. Kemudian bercerita. Meminta peserta didik untuk mampu menceritakan sesuai pengalamannya. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu melaporkan. Meminta peserta didik untuk melaporkan hasilnya, baik itu dalam bentuk lisan atau tulisan. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu mengemukakan. Meminta peserta didik untuk memberikan pendapatnya, berbicara atau menjawab pertanyaan yang diberikan guru atau pertanyaan dari peserta didik yang lainnya. Selanjutnya, langkah pendekatan mikir yang terakhir yaitu refleksi. Nah, refleksi ini memikirkan kembali hasil kerja, mempertanyakan dan meminta peserta didik yang lainnya untuk memberikan komentar apa yang sudah didapat pembelajaran pada hari ini, apa yang kurang dipahami, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Setelah kita mengetahui langkah pendekatan mikir, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja dampak positif penerapan pendekatan mikir. Pendekatan mikir ini dapat memberikan dampak positif, tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk mampu mempersiapkan keterampilan abad 21. Model pembelajaran mikir ini mampu memberikan pengaruh yang lebih baik daripada pembelajaran konvensional terhadap kemampuan memecahkan masalah. Perlu kita ketahui bahwa unsur-unsur pembelajaran aktif atau metode mikir ini bukan suatu urutan kegiatan. Dari setiap unsur juga terdapat dapat terjadi beberapa kali, bahkan muncul bersamaan dalam satu proses pembelajaran. Nah, saya juga akan memberikan contoh skenario pembelajaran dengan menggunakan pendekatan mikir. Ini adalah contoh skenario pembelajaran mikir kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, dan pembelajaran 1, teknologi produksi pangan. Nah, di sini saya hanya mengambil satu muatan pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajaran khusus bahasa Indonesia, karena saya hanya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya, semua mata pelajaran itu bisa digunakan. Ini adalah tabel mikir. Nah, di sini ada mengalami, interaksi, komunikasi, dan satu lagi itu adalah refleksi. Nah, di sini ada kegiatan apa saja yang dilakukan siswa. Nah, itu yang termasuk mengalami itu apa saja, interaksi apa saja, kegiatan komunikasi apa saja, dan kegiatan refleksi itu apa saja. Tinggal dimasukkan. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Nah, itu ada tabel kegiatan, deskripsi kegiatan, pengawal kelas, waktu. Nah, di sini ada pembukaan. Kemudian ada inti, dan yang terakhir itu ada penutup. Nah, itulah tadi contoh dari skenario pembelajaran mikir. Tadi ada mengalami, ada interaksi, ada komunikasi, dan yang terakhir ada refleksi. Semoga bermanfaat. Sekian video kali ini mengenai pendekatan mikir. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa menambah wawasan mengenai pendekatan mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.